Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Indar Kusmanto, di Arinda Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang perlu kita lakukan setelah kita menginstal sistem operasi Ubuntu. Namun sebelum kita lanjut, saya akan mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena satu subscribe dari teman-teman akan sangat membantu pengembangan channel ini. Oke, lanjut teman-teman. Hal yang perlu diperhatikan setelah kita menginstal sistem operasi Ubuntu adalah kita harus mengupdate sistem operasi itu sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengoptimalkan kinerja dari sistem operasi Linux itu sendiri, teman-teman. Bagaimana cara pengupdateannya? Teman-teman nanti bisa masuk ke command line. Kalau di Ubuntu atau di Linux itu namanya terminal ya, teman-teman. Nah, cara untuk masuk ke terminal itu, teman-teman cukup menekan tombol yang ada di keyboard. Tombol yang perlu teman-teman tekan adalah Ctrl alternatif T secara bersamaan, teman-teman ya. Saya ulangi, Ctrl alternatif T. Mana? Tidak muncul. Ya, ada teman-teman kalau misalnya tidak muncul, teman-teman bisa masuk di sini, show application, kemudian ketik saja di sini terminal, ya, kemudian diklik seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah jendela command line, ya. Oke, setelah masuk di sini, teman-teman, selanjutnya kita ketikkan perintahnya. Namun untuk mengupdate itu kita harus masuk ke folder yang namanya folder root ya, atau sistem root. Nah, root itu kalau di Windows hampir sama dengan administratornya ya. Nah, caranya untuk masuk ke root, perintahnya seperti ini, teman-teman. Sudo spasi su ya, kemudian enter. Kemudian kita disuruh masukkan passwordnya. Nah, password di sini, teman-teman, adalah password yang kita isikan pada saat kita menginstal sistem operasi Linux ini. Ya, saya akan masukkan passwordnya. Nah, ketika kita ketik passwordnya di sini, di tampilan ini tidak ada muncul apa-apa ya, teman-teman, karena memang begitu sistemnya. Memang tidak ada muncul di sini, tetapi sebenarnya itu sudah terekam di dalam sistem. Setelah kita menekan passwordnya, kita langsung saja tekan tombol enter, teman-teman. Nanti akan masuk ke sistem root. Ya. Untuk membedakan kita di sistem root atau tidak, teman-teman bisa melihat yang ada di depan ini ya. Ini ada tulisan root. Nah, kalau kita tadi pertama masuk itu masih berada di dalam user belajar ya. Nah, ketika kita ketikkan sudo su, kita masuk ke sistem root atau administrator. Nah, setelah masuk di sistem root ini ya, teman-teman, teman-teman bisa lakukan pengaktifan list dari repositorinya dulu, ya. Jadi repositori itu adalah kumpulan kumpulan paket-paket yang akan diinstal masuk ke dalam sistem operasi kita. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Ya, gedit spasi /etc spasi apt.
slash ya, bukan spasi, sorry ya. Ini gedit spasi slash etc slash apt slash sources dot list ya. Kemudian tekan enter. Nanti akan muncul jendela list dari repositori kita ya. Jadi repositori ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah hanya mengaktifkan saja ya. Cara pengaktifannya yang ada tulisan date-nya ini di depan, ini biasanya masih ada tanda pagarnya. Dan untuk mengaktifkan tinggal dihapus tanda pagarnya saja teman-teman. Oke ya, kalau misalnya sudah diaktifkan, nah teman-teman simpan. Nah, di sini ada tombol save seperti ini. Kemudian kalau sudah di close saja, kita lanjut masuk ke command lainnya lagi atau terminalnya lagi. Setelah tadi sudah diaktifkan, dan teman-teman juga bisa mengganti list dari repositori tadi dengan repositori lokal yang ada di Indonesia ya. Misalnya repositori dari kambing ya, ada websitenya www.kambing.ac.id kalau saya tidak salah. Di situ ada repositori lokalnya. Kalau teman-teman mau ganti dengan repositori lokal ya. Dan masih banyak list repositori yang teman-teman bisa gunakan. Nanti teman-teman bisa search di Google repositori yang bisa digunakan untuk Ubuntu itu apa saja. Nah, setelah repositorinya kita aktifkan, kita ketikkan saja di sini apt get update ya teman-teman, kemudian enter. Ya, seperti ini ya. Karena ini sudah saya update, maka tidak ada yang terupdate lagi ya di sini. Nah, ini semua adalah list yang kita aktifkan tadi. Nah, setelah itu kita bisa selain menggunakan command line ini ya teman-teman, bisa juga menggunakan yang berbasis GUI ya. Kali ini tadi berbasis teks ya teman-teman. Kita bisa lakukan yang berbasis GUI di sini teman-teman. Kita masuk sini, show application, kemudian kita ketikkan di pencarian software ya, software update. Seperti ini teman-teman. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya perkecil dulu kalau bisa. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Ini terhalang sama gambar kita sedikit. Nah, ini di sini sudah download from server Indonesia ya. Nah, karena di sini pada saat kita menginstal, kita sudah pilih lokasi ya. Makanya di sini diarahkan ke server Indonesia. Kemudian teman-teman bisa checklist di sini saja. Kemudian setelah itu, kalau misalnya di sini ada yang mau diupdate, ya akan terlihat teman-teman. Karena ini tadi sudah kita update, maka di sini tidak ada yang perlu diupdate. Nah, dan selain di sini, teman-teman juga bisa lakukan di sini teman-teman ya. Ini software update juga. Nah, ini proses update-nya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ya, karena sudah saya update tadi, makanya tidak bisa lagi update ya. Kita oke saja. Ya, kita oke saja. Kita masuk lagi di command line-nya atau terminalnya. Nah, di sini saya akan mencoba menginstal satu aplikasi ya teman-teman. Di sini saya akan install aplikasi VLC ya teman-teman. Jadi untuk menginstal itu di Debian atau di Linux itu kita bisa menggunakan perintah teman-teman. Nah, perintah untuk menginstal aplikasi VLC seperti ini teman-teman ya. Snap spasi
install spasi VLC, kemudian tekan enter. Nah, ini pengecekan. Nanti kalau misalnya teman-teman lakukan ini, sama ya, nanti akan terdownload, kemudian terinstall dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya ada tulisan seperti ini, from VLC video, apa namanya, from Videolan, ada checklist videonya, kemudian ada tulisan install, berarti proses instalasi kita selesai ya teman-teman. Nah, untuk melihat apakah benar sudah selesai atau tidak, teman-teman bisa lihat di sini. Kita show application, kemudian kita geser ke bawah. Di sini sudah ada VLC ya. Nah, ini kita buka coba. Nah, VLC ini gunanya untuk pemutar video ya teman-teman. Nah, ini ya tampilan VLC-nya seperti ini, sama yang ada di Windows juga kan teman-teman. Ya, dan untuk instalasi aplikasi lainnya caranya hampir sama teman-teman. Nah, dan selain dengan menggunakan terminal tadi, teman-teman bisa lakukan di sini juga. Ini seperti ini. Nah, misalnya teman-teman mau menginstal apa ya, di sini ada video ya. Video itu apa saja ada di sini sudah disediakan seperti itu. Kemudian grafik dan fotografi di sini juga sudah disediakan. Kemudian apalagi misalnya di sini juga sudah banyak aplikasi yang disediakan. Misalnya ini saya coba akan menginstal ini ya teman-teman ya. Ini aplikasi apa ini ya? Kalau dilihat seperti Messenger ya. Saya akan coba install ini, apakah benar ini Messenger atau bukan. Tapi sepertinya ini aplikasi editor. Ah, di sini ada Messenger ya. Kita akan coba install. Nah, di Linux itu kalau kita menginstal, kita selalu dihadapkan dengan pengisian password ya teman-teman. Makanya password yang teman-teman berikan itu pada saat menginstal harus diingat. Nah, saya coba install ini satu aplikasi yang kalau dilihat gambarnya mirip dengan Messenger yang ada di Facebook ya teman-teman. Tapi sepertinya memang dia adalah aplikasi Messenger. Di sini tampilannya seperti itu teman-teman. Jadi ini Ubuntu software ini seperti Google Play-nya yang ada di Linux ya, Linux Ubuntu. Kalau di Android itu Google Play, kalau di Linux Ubuntu itu namanya Ubuntu software. Di sini kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, ini aplikasi yang sudah terinstall ya teman-teman ya. Seperti ini sementara penginstalan. Ini kalau misalnya mau kita remove atau hapus, teman-teman bisa lakukan di sini. Oke, sepertinya sudah selesai. Saya akan coba buka. Tampilannya seperti apa? Karena saya juga belum pernah mencoba aplikasi ini, teman-teman. Tampilannya kira-kira seperti apa? Ah, ternyata dia seperti ini, teman-teman. Loh, mana? Kenapa tidak terbuka ya? Tunggu. Nah, ini teman-temannya. Ini ada tampilan. Betul saja ternyata.
Messenger teman-teman ya. Di sini kalau misalnya teman-teman mau pakai ini ya, tinggal masukkan email Facebooknya ternyata teman-teman. Nah, ini bagus sekali. Ternyata di Linux itu ada aplikasi seperti ini ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan Android ya, bisa kita gunakan di sini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video mengenai apa saja yang perlu dilakukan pada saat kita setelah menginstal sistem operasi Ubuntu. Ya. Jika video ini bermanfaat, mohon dibagikan kepada teman-teman lainnya. Ya. Terima kasih untuk telah menonton video ini hingga selesai. Dan untuk materi berikutnya tentang sistem operasi Linux nanti akan terus saya bagikan di channel ini ya teman-teman. Maka teman-teman harus tetap pantau channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.